sahabat agro, saat ini kami sedang berada di Kabupaten Temanggung, di mana wilayah ini terkenal dengan sebutan Kota Tembakau. Nah, kenapa disebut Kota Tembakau? Karena wilayah Temanggung ini merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa ya, bahkan mungkin di Indonesia. Nah, di Jawa sendiri, pusat perekonomian itu nggak hanya dari sektor industri saja ya, melainkan kawasan agraris yang strategis, penyumbang hasil bumi terbaik untuk Indonesia. Salah satu tanaman yang punya kontribusi besar terhadap ekonomi rakyat adalah tembakau, tanaman yang biasa disebut sebagai daun emas. Menurut saya, tembakau itu tanaman pokok. Kalau tembakau, julukan petani tembakau, ini dikatakan daun emas ini. Daun emas. Emasnya bukan dari logam. Kalau saya katakan daun emas itu sangat menguntungkan dan banyak yang untung. Termasuk penghisap rokok itu kalau nggak ada tembakau mau ngisap apa. Namun bukannya di Temanggung saja, tembakau di Jawa adalah varietas yang sangat kompleks dan paling sulit dipelajari dalam khasanah pertembakauan internasional. Ada ratusan jenis tembakau yang masing-masing memiliki karakter rasa dan aroma yang sangat beragam. Nah, menurut silsilah tembakau, seperti jalan yang tak berujung. Semakin didalami, semakin banyak kisah yang ditemui. Untuk tembakau itu dari dulu sudah ada yang tanam, tapi waktu itu masih dengan sistem pertama itu dirajang mandiri tanpa ada kemitraannya. Terus di situ kadang ada permainan tengkulak, sistem main daun, jual daun. Nah, selanjutnya pada sekitar tahun 2010 kita bermitra dengan CV yang langsung setor ke Jarum, jadi kita lebih nyaman setor kering ke sana. Dengan keberagaman topografi yang ada di wilayah Jawa ini, itu juga dapat mempengaruhi varietas yang unggul dan beragam. Dengan ketinggian dataran yang beragam, serta lereng-lereng gunung dan lembah dengan kemiringan yang menghadap ke suatu arah tertentu, juga sangat berpengaruh terhadap cita rasa dan kualitas suatu varietas daun tembakau. Nah, oke, untuk kalian yang pengen belajar tentang tembakau, pengen belajar lebih dalam lagi tentang tembakau, boleh nih ikutin video kita sampai akhir, jangan di skip. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe. Terus di like, di komen, di share ke teman-teman kalian semua. Dan untuk yang mau bertanya-tanya boleh nih komen di bawah ya. Yuk ikuti kita. Oke, nah jenis bibit tembakau yang dipilih itu juga akan sangat berpengaruh ketika nanti tiba waktunya panen ya. Kalau ini dikarenakan karena jenis varietas tembakau itu sangat beragam. Itu juga berpengaruh dengan tingginya dataran, baik itu di dataran rendah atau di dataran tinggi. Kalau Manila sama Boyolali itu hampir mirip. Kalau Kemelokan itu kan kecenderungannya ditanamkan di pegunungan, mungkin 800 ke atas mdpl ya. Kalau yang Manila sama Boyolali itu kan cenderung ditanam di sawah. Paling awal itu Kemeloko. Kalau Kemeloko itu udah permintaan udah sedikit, itu baru Manila sama Boyolali. Itu kan nama-nama itu ada banyak macam-macam, ada pelus, andong, ada meloko, terus ada ilir, ada cetok. Itu kalau sini banyak yang andong. Kalau andong itu ya tanamannya lebih mudah, cocok di pegunungan. Itu kalau dari nyemai sampai bisa dimasukin pot media itu kan sekitar 1 bulan. Nanti dari pot media itu bisa siap tanam itu sekitar setengah bulan ya. 30 sampai 35 hari ya dari masuk ke pot media itu. Mungkin udah tua ya. Nah, di tahun 2022 dan tahun 2023, produksi petani tembakau itu sedikit menurun ya. Hal ini dikarenakan banyak petani tembakau yang lebih memilih untuk menanam sayur. Nah, lalu faktor apa yang mempengaruhi petani tembakau enggan menanam tembakau waktu itu? Yuk kita simak yuk. Kalau tembakau itu ya kalau pas kebenaran ya, ini pas bagus lah. Tanamnya bagus, cuacanya bagus, itu pasti petani ada untung, lumayan. Tapi seperti tahun tiga tembakau ini berarti 2 tahun kemarin, saya sendiri hancur.
Tahun kemarin lumayan, petani tembakau tahun kemarin lumayan semua ada hasilnya, karena banyak yang tidak tanam tahun kemarin. Jadi produksinya, bahan bakunya pas, termasuk dikatakan kurang lah. Tuh, kalau sekarang kurang tahu, karena sekarang banyak yang tanam. Sekarang banyak yang tanam. Untuk populasi tanam tahun 2023 itu sempat merosot, tapi untuk tahun 2024 ini naik lagi. Jadi berkisar naiknya itu 30% dari tahun 2023. Dulu sempat merosot karena disalahgunakan oleh tengkulak, kadang juga jual tapi tidak terima uang. Nah, itu tapi kalau di tahun 2023 itu hasilnya sangat lumayan, maka di tahun 2024 ini itu antusiasme petani itu tanam tembakau naik 30% dari tahun 2023. Nah, dengan kembalinya eksistensi tembakau di tahun ini, ternyata cukup membuat minat petani tembakau kembali muncul ya. Lalu bagaimana sih proses budidaya tembakau itu sendiri? Nah, untuk budidaya tembakau biasanya mulai ditanam ketika memasuki musim kemarau. Biasanya terjadi di bulan Februari sampai April. Untuk tembakau itu dari dulu sudah ada yang tanam, tapi waktu itu masih dengan sistem pertama itu dirajang mandiri tanpa ada kemitraannya. Terus di situ kadang ada permainan tengkulak, sistem main daun, jual daun. Nah, selanjutnya pada sekitar tahun 2010 kita bermitra dengan CV yang langsung setor ke Jarum, jadi kita lebih nyaman setor kering ke sana gitu. Berarti untuk Bapak sendiri nanam tembakau dari awal kapan? Saya dari kecil, memang lahir dari tembakau dan lanjut petani tembakau. Kalau tanam tembakau itu yang bagus itu bulan Februari ya, sampai Februari paling akhir ya sudah Maret akhir, mulai panen Agustus sekitar tanggal 20 sampai September. Untuk tanaman tembakau itu khususnya di daerah sini itu memang cuma 1 kali tanam, jadi tidak per bulan tanam. Di bulan Februari sampai Maret, panen diperkirakan Agustus sampai September akhir itu kita panen. Jadi untuk tembakau itu cuma tanam sekali, tidak bisa per bulan karena kita bergantungan dengan musim. Kalau pemupukannya awal pakai pupuk kandang, terus umur 30 hari dikasih pupuk pabrik atau pupuk buatan. Terus 1 kali 1 tanaman ini dikasih 1 sendok TS urea. Iya, per tanaman 1 sendok makan. Ya, sama saya obat sekarang sudah 2 kali pakai bio esensial bio itu ya. 2 kali umur 25 hari sama umur 50 hari. Berarti selang 25 hari. Mingguannya ya dangir. Jadi ikan bekas sambil suker liarnya niki dipendetis danten kesanipun boten ngalahke tanaman pokok. Sama niki enten suker liar kata tanaman tembakau pasti akan kurang bagus lah, seperti kuning tuh dengan ada. Pertama ditoping dulu. Ditoping itu kalau orang Jawa mengatakan dipunggel. Nah, dipunggel, setelah itu dia akan megar punggelan. Nah, bawahnya dia akan menguning. Nah, semu kuning itu dia siap untuk dipetik. Kalau masih hijau tua itu belum bisa dipetik. Perawatan itu pasti untuk perawatan batangnya tembakau sendiri. Ini kan kelihatan. Ini namanya prepelan. Kalau sini ini diambil seperti ini. Ini jangan sampai terlalu besar. Ini diambil. Ini prepelannya. Ini ambil prepelannya tuh. Ini kan yang pertama ini belum dibunggel. Itu 3 kali. Kalau 3 kali sudah diambil prepelannya ini berarti tembakau sudah tua.
tua nanti warnanya agak kuning. Ini trepelan ya. Terus ini kan ada bunganya seperti ini. Ini seperti ini kan udah bunga. Ini nanti dipotong, dipunggal. Kalau sini dipunggal, diambil biar daunnya yang atas itu besar, dipunggal. Itu kira-kira ya umur 3 bulanan lah, 3 bulan sudah diambilin semua. Per 1 liter 3 tutup. Oh, maine betul selang nih kok nggih. Nggih. Niki nak sensok di nganu nia Prim Plus. Oh nggih. Nah, ini nek pun kuning ngeten iki berarti sudah tercampur rata nih. Nah, ini napak kucing ini diturunkan dari dihitung 1 2 3 4. Nah, kita punggal. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita langsung gini, dia sudah ke bawah ini. Dia kan turun lewat kupingan ini. Nah, dia kalau belum sampai ke bawah, ini sudah turun terus. Nah, dia kan ke bawah terus. Nah, ini kan sudah sampai sini. Nah, dia sudah sampai yang paling bawah. Jadi itu cukup sekali aja. Cukup sekali. Jadi ini nanti selang sekitar 1 jam ini toppingannya itu apa itu peritilani sudah mati ini. Ini kan harusnya tumbuh terus. Ini Tunas airnya ya, Pak? Nah, tunas air. Niki kalau tidak kita obati dia akan menjadi besar dan akan mengurangi ini nutrisinya. Akan sangat bagus kalau kita pakai apa itu obat. Dan sekali kita topping atau punggal langsung curi kan kita sudah irit tenaga. Biasanya untuk meritil itu pepel itu sampai 4 kali per 1 pohon. Nah, tapi dengan sistem obat ini kita kan hanya sekali kerja. Punggal langsung dicuri sudah. Makanya petani milenial semangat ke depan. Mulai memasuki bulan Juli, sudah banyak petani tembakau yang mulai memanen tembakonya ya. Mulai dari pemanenan daun pasir yang dikeringkan untuk jadi cerutu. Lalu di bulan Agustus sudah mulai lagi nih banyak tembakau yang siap panen. Jadi petani-petani sudah mulai memanen hasil tembakonya ya, yang kemudian akan diolah, dikeringkan untuk dijual. Untuk sistem petiknya itu cuman pakai manual. Jadi sampai saat ini belum ada sistem mesin, masih apa itu dipetik manual pakai tangan. Itu untuk pemetikan itu harus setelah kemerap. Itu kalau orang Jawa mengatakan dia sudah tidak ada airnya, kena air bun itu. Jadi itu baru bisa dipetik. Kalau campur bun dia akan membusuk di imbonan itu. Sekitar jam 9 ke atas itu baru bisa. Tapi setelah jam 5 itu juga tidak mau dipetik. Karena daun pasir kan dekat dengan tanah ini kan banyak tanahnya ini. Kok banyak debu-debunya ini. Masuk daun pasir seperti ini kan daun pasir. Daun bawah. Ya, paling bawah 4 lembar. Rata-rata yang bersentuhan dengan tanah itu 4 lembar. Kalau hasil panen itu yang bawah itu loh, yang daun pasir tadi itu dibikin surutu. Terus yang kedua itu ambil daunnya, di atasnya itu diambil kurang lebih 3-3. Itu dirajang. Kalau saya kan pengrajang saya rajang, dan karena ada dan kemitraan toh, langsung saya masuknya di Jarum Magelang. Itu setelah dipetik itu dibawa pulang, lalu disortir untuk dipisahkan antara hijau dengan kuning yang dari ladang. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke tempat pengimbun itu. Itu karena kalau yang kuning itu masuk di dalamnya itu dia akan cepat masak atau cepat matang. Jadi dia akan kalau nunggu yang hijau itu menjadi kuning, dia akan membusuk. Gitu. Jadi akan membuat barang itu jadi kurang baik.
ini yang diimbu baru 1 hari. Kalau sudah 5 hari baru dirajang. Kalau yang sudah atas paling atas sendiri 1 minggu baru dirajang. Kalau sudah kayak gini nih langsung dirajang. Ini 3 hari lagi kan sudah kayak gini semua. Kalau ada itemnya kayak gini disendiri-sendirikan. Kalau yang masih ada hijau timbul lagi. Proses rajang itu pertama daun harus pilah-pilah dulu atau dipinal. Pemilihan antara hijau dan kuning. Yang hijau kita sendirikan, yang kuning itu kita sendirikan. Jadi istilahnya yang kita rajang yang kuning. Itu setelah dipilih yang kuning sendiri, yaitu baru nanti proses rajang pakai mesin. Ukuran tembakau di daerah sini itu ukurannya itu 1 korek api itu sudah paling besar. Jadi itu paling besar 1 korek api, tipis, kecil, lembut. Ya. Kalau dulu sebelum ada kemitraan atau sebelum ada masuk pabrik kan dulu belum ada pabrik, zaman mbah-mbah biyen. Itu rajangan itu lembut, rajang lembut itu dikasih gula tetes. Itu masuknya di gudang-gudang tapi enggak gudang pabrik. Maksudnya gudang-gudang penjual eceran tembakau, itu masuknya itu. Itu untuk lintingan. Yang lembutan itu lintingan, kalau yang besar itu maksudnya di pabrik, yang temanggungan. Kalau bahasanya petani bagus itu temanggungan, jadi rajangnya tanggung-tanggung nih kok. Kalau yang lembut kan lembut seperti daun ya, seperti bunga jagung lembut itu masuknya lintingan semua. Itu biasanya petani-petani tembakau yang suka ngelinting itu pasti itu, enggak yang temanggungan. Saya sendiri pun gitu. Dan ya, Ini yang dijemur sudah 2 hari tapi hampir kering. Udah 2 hari ya Bu ya? Ya sudah 2 hari hampir kering. Yang sudah jadi. Untuk penjemuran itu 1 hari kering dengan minimal panas itu 31 derajat Celcius. Kalau di daerah sini biasanya kurang kering, kita harus keluar cari tempat. Kalau tidak ke Muntilan, biasanya ke Musuk Boyolali. Perjalanan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Nah, kalau hujan itu sudah tantangan, jadi kita perkirakan sebelum hujan itu nanti kita harus istilahnya itu kita tumpuk dulu. Jadi kita memang harus bersiap di situ terus, tidak boleh kita kemana-kemana selama nunggu pengeringan. Ini Mbak yang sudah jadi tinggal nempati kan belum ada tempatnya. Keringnya? Iya. Untuk keringnya kita harus kering 100%, tidak boleh kering magel gitu. Kalau bagalnya itu dipejet itu masih menjut, berarti dia belum kering. Jadi dia harus benar-benar sudah kering, kalau dipejet itu sudah tidak menjut, ya. Tidak lentur. Proses lanjutan dari perajangan setelah kering, nah itu kita bawa pulang. Nah itu kita dengan sistem gaplokan per 10 rigen menjadi 1 rigen. Itu akan mengamankan pengemasan kita, dan itu memang permintaan pabrik itu harus mentul. Jadi rajangan itu kalau dipegang itu mentul, tidak patah gitu. Kalau terlalu keras, pabrikan juga tidak mau. Jadi dia maunya itu yang mentul. Ya lentur, tapi sudah kering, bukan kok lenturnya itu basah. Ini untuk press pertama itu memang harus kita tumpuk biar gondonya itu keluar gitu. Jadi gondo itu aroma khasnya itu ada. Jadi kalau tidak ditumpuk seperti ini dulu, dia akan istilahnya itu ngambar itu loh. kalau nek kula teng grene biasane bahasane wong tani niku ditek utawa ditumpuk biar rajin. Setelah niku rajin nembe dimasukin keranjang tembakau. Sudah jadi baru masuk ke pabrik ke gudang, dijual ke gudang. Jadi prosesnya sekitar 12 hari lah mulai panen sampai kirim. Kualifikasinya itu di pabrik itu kita harus memang benar-benar jujur. Dari pertama kita itu perajangannya tidak pakai gula, ya, barangnya akan mental dibawa pulang. Berapa kan itu ada kontraknya, kamu daftar berapa harus store segini.
kan ada kalkulasinya. Itu dikalikan saja, kalau 4 berarti 20, kalau kali 3 berarti kan 15 ton. Ya kira-kira uangnya 17.500.000 itu uang termasuk kotor itu.